Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat tanda-tanda yang menunjukkan husnul khotimah, sehingga siapa saja yang mati dengan salah satu tanda tersebut itu merupakan kabar gembira. Mari kita memohon kepada Allah, semoga kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Lantas apa saja tanda-tandanya? Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat saat kematian. Ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang kata-kata terakhirnya adalah La ilaha illallah, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu tanda yang kedua adalah dahi berkeringat saat kematian. Ini berdasarkan hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu an, bahwa dia berada di Khurasan lalu menjenguk salah seorang saudaranya yang sedang sakit. Ternyata saudaranya itu sedang sakaratul maut dan dahinya berkeringat. Dia pun berucap, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin akan mati dengan dahi yang berkeringat. Hadis riwayat Ahmad. Tanda yang ketiga adalah matinya pada malam Jumat, pagi atau siangnya. Ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali dilindungi oleh Allah dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Lalu apa tanda yang keempat? Tanda yang keempat adalah mati syahid di medan perang. Jadi ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati syahid benar-benar akan mendapat 6 balasan di sisi Allah. Diampuni pada tetesan pertama darahnya, diperlihatkan tempatnya di surga, dilindungi dari siksa kubur, aman dari kengerian terbesar menghadapi kematian, dipakaikan baju keimanan, dikawinkan dengan bidadari, dan dipersilahkan memberi syafaat bagi 70 orang sanak kerabatnya. Hadis riwayat Ahmad. Kematian syahid ini juga diharapkan bagi orang untuk memohonkannya dengan tulus dari lubuk hati, kendati sulit baginya untuk mati syahid dalam medan pertempuran. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Siapa saja yang memohon kepada Allah agar mati syahid dengan jujur, niscaya Allah menyampaikannya pada tingkatan para syuhada meskipun dia mati di atas kasurnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda yang kelima adalah mati saat melakukan serbuan di jalan Allah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, siapa saja yang berangkat, artinya keluar di jalan Allah, lantas mati atau terbunuh, maka dia mati syahid. Atau jika dia dijatuhkan oleh kudanya atau untanya hingga lehernya patah, atau jika dia disengat oleh binatang berbisa, atau jika dia mati di atas kasurnya di mana saja dia singgah, maka dia mati syahid dan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian tanda yang keenam adalah mati terkena wabah penyakit. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, wabah penyakit adalah kematian syahid bagi setiap muslim. Tentang hal ini banyak hadis sahih lainnya dari Rasulullah SAW. Tanda yang ketujuh adalah mati karena sakit perut. Banyak yang mengartikan mengenai definisi dari sakit perut ini. Ada ulama yang mengartikan sebagai dehidrasi, busung lapar. Namun ada yang berpendapat bahwa itu diare. Ada pula yang berpendapat itu adalah rasa sakit pada perut. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW, siapa saja yang mati karena sakit perut, maka dia mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Tanda yang ke-8 dan ke-9 adalah orang mati tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Orang yang mati syahid ada 5, yaitu orang yang terkena wabah penyakit, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian langsung kita ke tanda yang ke-10, ke-11, ke-12, yaitu matinya perempuan dalam keadaan nifas lantaran melahirkan anaknya, matinya orang terbakar, dan termasuk matinya orang yang kena tumor atau kanker atau zat al-janbi. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Utaik dari Nabi SAW. Para syuhada itu ada 7. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu syahid. Orang yang mati sakit perut itu syahid. Orang yang mati terbakar itu syahid. Orang yang mati tertimpa reruntuhan itu syahid, dan perempuan yang mati karena mengandung itu mati syahid. Hadis riwayat Malik. Tanda yang ke-13 adalah mati karena penyakit TBC. Ini berdasarkan hadis Rashid bin Jaisi dari Nabi SAW yang redaksinya dan penyakit asul atau TBC. Maksudnya itu adalah kematian syahid. Hadis riwayat Ahmad. Langsung lanjut ke-14, ke-15, dan ke-16, yaitu mati saat membela harta dari orang yang hendak merampasnya atau membela agama dan jiwa. Ini berdasarkan hadis Sa'id bin Zaid dari Nabi SAW, siapa saja yang terbunuh saat mempertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh saat membela keluarganya, maka dia mati syahid. Siapa saja yang terbunuh saat membela agamanya, maka dia mati syahid.
Siapa saja yang terbunuh saat membela darahnya, maka dia mati syahid. Isnadnya sahih, hadis riwayat Ahmad. Lalu tanda yang ke-17 adalah mati di jalan Allah saat sedang berjaga di wilayah perbatasan. Dalilnya sahih melalui hadis Salman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, berjaga di wilayah perbatasan selama 1 hari 1 malam lebih baik daripada berpuasa selama sebulan penuh seraya menjalankan sholat malam. Jika dia mati, mengalirlah baginya pahala amalnya itu, dan dia terus dikaruniai rezeki serta aman dari al-fatan, yaitu berbagai fitnah kubur. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tanda yang ke-18 adalah mati saat beramal soleh. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang berucap la ilaha illallah lantaran mengharap ridho Allah, niscaya usianya ditutup dengannya dan dia masuk surga. Siapa saja yang berpuasa pada 1 hari lantaran mengharapkan ridho Allah, niscaya usianya ditutup dengannya dan dia masuk surga. Siapa saja yang mengeluarkan 1 sedekah lantaran mengharapkan ridho Allah, niscaya usianya ditutup dengannya dan dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kesimpulannya bahwa semua orang yang mati saat melakukan suatu amal soleh akan mendapatkan husnul khotimah. Demikian yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di pertemuan kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.